Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teori asam basa. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mas Yuslim dari Primagama Sumberingin. Langsung saja ke teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi teori basa Arrhenius ini ya Arrhenius, di mana itu dilarutkan dalam air. Di mana kalau misalnya asam itu mengandung H+. Sedangkan basa mengandung OH-. Nah, jadi dari opsi tersebut yang sekiranya mungkin yaitu tinggal yang D sama E. Kita lihat yang OH- yaitu basa. Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang D. D yang tepat. Nomor 2, pada reaksi NH4+ dan OH- menghasilkan H2 dan pasangan yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam konjugasi kita tulis persamaannya dulu ya. Nah, kita tulis NH4+ direaksikan dengan OH- menghasilkan NH3 plus H2O. Ya. Nah, mana yang merupakan pasangan? Yang merupakan pasangan kan berarti ini ya, NH4+ berpasangan dengan NH3. Sedangkan yang OH- berarti berpasangan dengan H2O. Sudah, itu ya. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Yang A. Lanjut ke 3. Yang di sini langsung kita lihat pertanyaannya ya, yang termasuk yang bersifat amfiprotik. Amfiprotik itu dia bisa bersifat asam, juga dia bisa bersifat basa. Nah, kita perhatikan pada reaksi tersebut, mana yang termasuk pasangan. Perhatikan HCl berarti berpasangan dengan Cl-. Nah, spesies yang memiliki kelebihan H berarti dia bertindak sebagai asam, sehingga HCl bersifat asam. Sedangkan Cl- bersifat basa. Yang selanjutnya, berarti H2O berpasangan dengan H3O+. H2O dan H3+ yang kelebihan asam adalah H3O+. Berarti ini bersifat asam, yang di sini berarti bersifat basa. Yang selanjutnya NH3 berarti berpasangan dengan NH4+. Berarti NH3 berpasangan dengan NH4+. Ya, ini bertindak sebagai apa? Ya, benar. Ini bertindak sebagai asam, sedangkan yang sini bertindak sebagai basa. Kita lihat H2O dengan OH-. Berarti H2O bertindak sebagai asam, yang ini berarti bertindak sebagai basa. Amfiprotik tadi bersifat asam atau basa ya. Berarti kita perhatikan mana yang bisa bersifat asam atau basa adalah H2O. H2O yang bersamaan 1 bersifat basa, bersamaan 2 bersifat asam. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut. Asam konjugasi dari HPO4-. Berarti kita tulis dulu di sini ya. Di sini ya. Nah, berarti di sini H2PO4 berarti dengan tadi asam konjugasi. Asam adalah dia yang berlebihan H+, berarti yang di sini hanya 1 ya, 1. Berarti di sini jawabannya hanya yang 2. Berarti H2PO4-. Itu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Lanjut. Untuk membuat larutan H2SO4 0,2 M dari 250 H2SO4 0,5 M perlu ditambahkan air sebanyak, berarti ini yang dicari ini konsentrasi barunya kita simbolkan dengan M, sedangkan yang ini
konsentrasi mula-mula. Kita sambungkan dengan M1. Nah, rumusnya tinggal gini ya. M sama dengan M1 kali V1 per V1 plus V2. Nah, kan ini yang ditanyakan perlu ditambahkan air, berarti yang dicari adalah F2-nya. M-nya adalah 0,2, M1-nya 0,5, sedangkan V1-nya adalah 24 per, berarti ini 24 ditambah V2. Nah, ini dikalikan ya, ini dikalikan ini dikalikan sana. Berarti yang dulu. Berarti ini 0,2 dikalikan 0,4. Berarti 4,8 dikali ditambah nih 0,2 V2 sama dengan 0,5 dikali 24 berarti 12. Berarti ini 0,2 V2 sama dengan 12 dikurangi 4,8. Nah, berarti ini 0,2 V2 sama dengan 7,2. Berarti V2-nya sama dengan 7,2 dibagi 0,2. Berapa ya? 36. Oh, 3-nya hilang kayak perasaan. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Jika 1 liter larutan HCl 0,1 M diencerkan sampai 10 liter, pH larutan akan berubah. Kita perhatikan yang pertama dulu. Yang pertama dulu ini kan 1 liter HCl-nya 0,0. Nah, kita perhatikan, kalau tidak diketahui Ka, berarti dia termasuk asam kuat. Kita perhatikan reaksinya dulu sini ya. Berarti HCl diuraikan berarti menjadi H plus dan Cl min. Oh, ini sorry. Nah, ini juga Ahi ya, ini larutannya Ahi. Nah, wes. Nah, ini yang mula-mula. Nah, berarti adalah H plus itu sama dengan konsentrasi dikali valensi asam. Konsentrasinya adalah 10 pangkat min 1. 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1 ya, dikali dengan A-nya ini nih jumlah H plusnya. Iya, benar 1. Berarti 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya tinggal min log H plus. Nah, min log H plus berarti pH mula-mula sama dengan min log 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 1. Nah, sekarang pH setelah diencerkan. Berarti M-nya pH diencerkan itu kan diencerkan sampai dengan bla 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 bla. Berarti M-nya ini berubah ya. Tetap ini H plus-nya dulu. Berarti M-nya berubah dari M dikali V1 per V2 dikali dengan A. Nah, M-nya tadi mula-mula adalah 0,1 dikali volumenya 1 ya, per volumenya adalah 10 yang enceran, terus tetap dikali A. 0,1 dibagi 10 berarti kan 0,01 atau sama dengan 10 pangkat min 2 dikalikan 1 sama saja ya. Berarti pH-nya sama dengan tinggal min log 10 pangkat min 2 berarti sama dengan 2. Berarti pH mula-mulanya adalah 1, terus pH setelah diencerkan adalah 2. Berarti jawabannya adalah berubah dari 1 menjadi 2. Jawabannya adalah E.
Lanjut, nomor 7. Suatu asam lemah pH-nya bla 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 mempunyai pH tetapan asam lemah tersebut adalah tetapan asam itu kan sama dengan Ka. Dimana kalau asam lemah sama dengan apa? H adalah H plus sama dengan akar Ka dikali dengan M. Nah, H plusnya berapa? Nah, ini H plusnya ya. Kalau pH-nya sama dengan 3,5, berarti H plusnya tinggal berapa? 10 pangkat min 3,5. Kembali ke sini ya, berarti sini 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar Ka dikali M-nya 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau dikeluarkan kan menjadi 10 pangkat min 3,5 kuadrat. Nah, sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 2. Berarti ini 10 min 7 sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 2 itu ya. Berarti Ka tinggal 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, soal ke-8. Larutan HCl dijenuhkan dengan H2S, Ka-nya berapa, nilai pH tersebut adalah. Nah, di sini ada kata-kata dijenuhkan. Nah, ini kita anggap sebagai H1, yang ini H2. Nah, kalau dijenuhkan berarti itu gini ya, konsentrasinya konsentrasi H plus 1 itu sama dengan konsentrasi H plus 2 itu ya. Terus H plus 1 nya itu kan asam kuat. Nah, terus nah ini H plus 1 nya dulu kita gini uraikan dulu ya. HCl urai menjadi H plus dan Cl min. Karena ini sudah diketahui, berarti ini tinggal apa? M dikali dengan A. Berarti ini tetap H plus 2. Berarti M-nya adalah 0,5 dikali 1. Berarti ini H plus 2. Berarti udah H plus 2 nya kan ketemu 0,5. Berarti kita tanya pH-nya dulu. pH sama dengan min log H plus. Nah, sama dengan min log H plusnya adalah 0,5. Terus setelah saya hitung ketemu pH-nya sama dengan 0,3. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini adalah soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini biasanya muncul di SBMPTN ataupun di Olimpiade. Jadi ada asam poliprotik. Poliprotik itu apa? Poli itu banyak, berarti memecah dari berbagai banyak. Nah, H2SO4 sendiri kan gini, H3PO4. Nah, berarti ini plus H2O plus H2O ini ya. Nah, ini kalau diuraikan kan bisa menjadi H2PO4 min plus H3O plus. Nah, H2PO4 kalau O4 2 min plus H2O bisa diuraikan lagi menjadi HPO4 2 min plus H3O. Nah, maksudnya poli itu bisa diuraikan lebih dari satu ya. Nah, sekarang kita lihat gini, kalau misalnya ada Ka-nya ada berbanyak, itu dilihat Ka-nya yang paling besar. Yang paling besar adalah Ka-nya Ka1 karena 10 pangkat min
3. 10 pangkat min 3 kan lebih besar daripada 10 pangkat min 8. Ya, nah selanjutnya langsung ya rumusnya tetap H plus itu sama dengan akar KA dikali M. Berarti KA-nya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikali M-nya. Konsentrasinya adalah 10 pangkat min 1. 0,1 kan sama saja dengan 10 pangkat min 1 ya. Terus ini berarti akar 7,5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti akar 7,5 kira-kira 2,7 kali 10 pangkat min 2. Nah, itu ya. Selanjutnya pH-nya sama dengan min log H plus. Nah, berarti min log 2,7 kali 10 pangkat min 2. Atau dengan kata lain 2 min log 2,7. Ini adalah 2 min 0,4. Berarti ini ketemu 1,6. Nah, sekian dulu pembahasan tentang asam basa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.